Smart FM presents Tay-Day Way Show with Tung Desem Waddingin. Tay-Day Way Show. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Smart Listener, apa kabar Anda? Salam dahsyat untuk Anda semua yang bergabung bersama kami pagi ini di Radio Smart FM. Baik yang mendengarkan siaran kami lewat 95,9 FM Jakarta maupun di kota-kota lainnya. Untuk Anda yang juga streaming lewat radiosmartfm.com ataupun yang sudah download aplikasi Smart FM Live Radio dari Google Play Store. Selamat pagi semuanya dan semoga Anda merasakan kebahagiaan yang sama seperti kami pagi ini di Smart FM Network, dan saatnya kita bergabung dalam TDW Show alias Tung Desem Waringin. Saya Alina Muhammad untuk edisi pagi ini Kamis di tanggal 7 November 2013. Dan pagi ini saya akan langsung tersambung dan ngobrol dengan mbahnya dahsyat Indonesia, the best motivator in Indonesia, ada Pak Tung Desem Waringin yang pagi ini masih berada di jalanan ibu kota menuju Radio Smart FM untuk ngobrol bareng kita di TDW Show. Halo, selamat pagi Pak Tung. Asik. Oke Pak Tung, posisi sudah di mana Pak Tung? Jadi pagi ini memang lagi padat merayap. Ini mungkin tanda-tanda bahwa Jakarta mulai tertib, jadi tidak nyerobot jalur busway. Oke, semuanya tidak lagi menyerobot ke jalur busway ya. Oke, baik. Kami tunggu segera kedatangannya di studio ya, Pak Tung ya. Tapi sambil Pak Tung juga sama rasanya seperti Smart FM lainnya gitu ya, yang sedang berada di jalan sambil terus bergabung bersama kita pagi ini, kita akan ngobrolin satu topik yang menarik, yaitu tentang hasrat, percaya diri, dan juga merasa layak adalah kunci pencapaian dalam hidup. Gitu ya Pak Tung ya? Hasrat, percaya diri, dan merasa layak adalah kunci pencapaian dalam hidup. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pagi ini dalam TDW Show, Anda bisa telepon kami juga langsung di 021-398-33888 dan juga kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di 0812-11-12-959. Jangan lupa follow Twitter kami di @radiosmartfm, tambahkan hashtag TDW, singkatan dari Tung Desem Waringin. Oke, Pak Tung, kita langsung mulai ke topik kita. Hasrat, percaya diri, dan merasa layak merupakan kunci pencapaian dalam hidup. Silakan, Pak Tung. Ya, jadi banyak pencapaian di hidup yang diinginkan oleh orang. Misalnya, saya mau misalnya membayarin orang misalnya ke gaji, gitu. Atau membelikan mobil yang indah. Yep. Terus kemudian mau keliling dunia. Oke. Mau punya rumah yang besar misalnya. Baik. Tentu saja semua itu dimudahkan. Atau misalnya Anda mau sosial, atau mau bangun gereja, mau apa silakan gitu ya. Keinginannya ya. Merupakan baik dari satu sudut materi ataupun sudut ingin menjadi. Iya. Menjadi pakar dalam materi ataupun ingin menjadi ya Pak Tung ya. Anda ingin menjadi apa gitu ya. Ini melakukan apa? Mau safari ya di Afrika. Oke. Nah, itu semua keinginan ya. Apa yang Anda inginkan termasuk sosial gitu tadi ya. Iya. Jadi saya ingin amal, misalnya berapa dolar itu dalam seumur hidup misalnya begitu ya. Jadi apapun pencapaian yang Anda inginkan, baik secara sosial, spiritual, material, finansial gitu ya, bisa jadi ternyata mau sampai kita berhitung yang namanya harta. Kita tidak ada. Mohon maaf Pak Tung. Iya, mohon maaf Pak Tung. Saya kurang mendengar dengan jelas dan saya juga yakin Smart Listener kurang mendengar secara jelas suara Pak Tung pagi ini. Mungkin agak-agak sedikit melenggak-lenggok kali ya Pak Tung ya. Iya, biar sinyalnya bagusan dikit ya. Oke, cek. Oke, baik. Oke, tadi bicara tentang keinginan materi maupun keinginan sosial, ingin menjadi apa, ingin melakukan apa. Syaratnya tadi kan Pak Tung sebutkan ada hasrat, ada percaya diri, dan juga merasa layak gitu ya Pak Tung ya? Ya. Oke, silakan dijelaskan kembali Pak Tung. Nah, jadi untuk satu yang namanya hasrat itu nomor satu. Begitu ya saya satunya hasrat untuk benar-benar kepingin untuk mencapai. Tentu saja itu akan membuat perbedaan dibanding orang tidak mempunyai hasrat. Jadi hasrat ini harus diiringi dengan satu yang namanya percaya diri. Iya. Nah, saya percaya diri dan ditutup lagi dengan satu yang namanya layak. Iya.
Misalnya saya beri contoh. Misalnya Anda kepingin sih ya punya mobil mewah, yes, kepingin. Misalnya begitu. Nah, hasrat. Nah, kemudian setelah Anda punya hasrat pengen punya mobil mewah, pertanyaannya, Anda percaya diri tidak? Kalau Anda cerita, ya saya punya, kemudian Anda tidak percaya diri, ya apa ya bisa toh? Mosok yang bener aja. Ragu apa yang atau mungkin menyaksikan selesai gitu kita. ya. Selesai, nggak jadi keinginannya terwujud ya Patung ya? Jadi tidak terwujud. Nah, tapi ada satu lagi yang lebih powerful. Yeah. Kalau untuk percaya diri, itu kita betul-betul satu yang namanya kok kita bisa percaya diri. Karena kita mempunyai keyakinan-keyakinan yang di dalam hati kita, yang bisa menunjang apa yang hasrat kita. Oh, kalau orang lain bisa, saya juga bisa kok. Baik. Terus kemudian, berikutnya, setelah bagaimana kita percaya diri, harus situasinya sama dan kita belajar dari orang-orang yang sudah mencapai. Misalnya, kita dalam kondisi miskin. Ternyata, loh kok ada, masa pengen punya mobil mewah, apa saya mungkin gitu ya? Apakah saya mungkin ini naik juga? Apa saya mungkin bisa sosial nyumbang sekian banyak begitu ya? Orang saya miskin. Pertanyaan kita lihat dong, di kanan kiri kita ada orang yang tadinya posisinya bahkan mungkin lebih jelek dari kita. Yeah. Tapi akhirnya berhasil mencapai yang dia inginkan, yang posisi yang kita inginkan atau bahkan lebih. Yeah. Kalau bisa, berarti bukan satu alasan untuk kita tidak bisa, melainkan merupakan inspirasi bagi kita untuk belajar. Dan kita percaya diri bahwa kita selama kita masih punya waktu, punya tekad, dan mau belajar dari orang-orang yang sudah terbukti berhasil, kemungkinan kita berhasil juga akan jauh lebih besar, selama tentu saja Tuhan yang mengizinkan atau tidak. Kita ikhtiar aja, kita usaha semaksimal mungkin. Yeah. Nah, setelah itu ada satu perasaan yang paling penting tadi. Anda merasa layak. Yeah. Kalau Anda tidak merasa layak, tentu saja hasilnya ya bumi dan langit. Yeah. Saya beri contoh. Misalnya, ketika ada mobil baru, mobil mewah, itu misalnya ada orang disuruh test drive. Ada orang tertentu, misalnya saudara saya tadi mau, suruh deket aja tidak mau, test drive aja tidak mau. Terus kemudian foto aja tidak mau juga. Mungkin ada perasaan minder gitu, merasa belum sepantasnya gitu Patung. Barangkali ada perasaan-perasaan seperti layak itu. Atau merasa layak atau tidak. Oke. Tapi ada juga yang kedua. Yang satu istilahnya disuruh merasakan aja tidak mau. Yeah. Kemudian yang kedua tipenya orang mau merasakan, ya saya sudah merasakan, tapi kemudian ngomong ini bukan untuk saya. Tapi yang ketiga ada juga yang merasakan, kemudian dia ngomong, yes, ini untuk saya. Yeah. Dan ternyata orang yang tipe ketiga ini ibaratnya saya baca One Minute Millionaire gitu ya. Buku One Minute Millionaire, bagaimana orang menjadi jutawan. Ada kata-kata dari Marshall Truber. Marshall Truber itu sebetulnya Rich Dad dari Robert T. Kiyosaki. Yeah. Dia yang ngajarin Robert Kiyosaki untuk di property and so on and so on. Rich Dad-nya Robert Kiyosaki ada 7, salah satunya Marshall Truber. Pakar properti dahsyat luar biasa di Amerika sana. Nah, Mas Tuber ngomong gini, kan tidak mengendaki Anda menjilat es krimnya tanpa bermaksud supaya Anda bisa menghabiskannya. Maksudnya gini, kita sudah merasakan masa Tuber cuma ngiming-ngiming kita sih. Lalu, ini juga Mas Tuber, kalau kita sudah merasakan, Tuhan menginginkan kita juga, ya kamu bisa mendapatkannya gitu. Yeah. Baik. Nah, hanya orang satu merasakan aja tidak mau. Padahal merasakan itu gratis ya, Patung ya? Iya. Padahal merasakan itu gratis ya. Oke, baik. Sampai di situ dulu Patung ya. Kita tahan dulu Patung. Kita saya tahu Patung selalu bersemangat, tapi kita harus jeda dulu ya Patung ya. Sambil kita mencari-cari sinyal lagi yang bagus agar suaranya lebih jernih lagi, lebih jelas lagi untuk didengar oleh smart listener. Dan pagi ini kita akan ngobrolin tentang hasrat, percaya diri dan merasa layak sebagai kunci dalam pencapaian hidup. Anda ingin bergabung bersama kami, ngobrol dan juga sharing bersama dengan Pak Tung, Anda silakan langsung hubungi 021-398-33888 dan juga SMS kami di 0812 11 12 959. TDW Show akan segera kembali. TDW Show with Tung Desem Wadding In.
Hasrat, kemudian percaya diri dan juga merasa layak adalah kunci pencapaian dalam hidup. Itu adalah topik kita pagi ini dalam TDW Show. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan langsung berinteraksi di 021 398 33888 dan juga SMS di 0812 11 12 959. Oke, keinginan kita boleh jadi keinginan materi atau keinginan menjadi apa, menjadi siapa gitu ya, atau ingin melakukan apa. Dan yang pasti tadi di segmen awal Patung sudah menjelaskan apapun keinginan kita, apapun itu baik materi maupun non-materi, harus adanya hasrat. Keinginan yang kuat, kemudian harus juga pede, percaya diri dan juga merasa layak. Kalau merasa layak itu ditandai dengan kita merasakan bahwa diri kita layak mendapatkan sesuatu dan kita langsung mengatakan yes, itu untuk kita atau itu untuk saya gitu ya. Tapi ada kalanya mungkin kita seringkali ketika kita punya satu keinginan nih ya smart listener ya, terkesan seperti kelihatannya ambisius atau kurang mengukur dengan kemampuan diri. Jadi orang melihatnya, wah kok jadinya ambisius banget ya dengan keinginan-keinginan kita. Nah coba kita tanyakan kepada Patung, bagaimana memiliki hasrat? Apakah memang harus hidup ini penuh dengan ambisi-ambisi dalam hidup? Atau bagaimana sih sebenarnya hasrat yang pas atau sesuai dengan hidup kita? Oke, saya akan langsung tanya ke Patung. Patung, Yes. bicara soal hasrat nih Patung, seringkali ada orang yang keinginannya mungkin besar tapi kemampuannya belum mencukupi untuk melakukan keinginan atau mewujudkan keinginannya itu. Sehingga terkesan oleh orang-orang di sekitarnya dia jadi pribadi yang ambisius, penuh dengan ambisi dan ambisi, seperti itu Patung. Nah apa komentar Patung kaitannya dengan hasrat? Itu adalah salah satu poin untuk pencapaian dalam hidup. Silakan Patung. Jadi pencapaian di dalam hidup itu istilahnya hal-hal yang terbaik. Misalnya orang sampai ke bulan, orang membuat menara yang begitu tingginya tapi yang dalam arti masih manusiawi gitu ya, bukan dalam arti mau ngalahkan Tuhan. Oke. Gitu ya. Kemudian kepingin hal-hal yang bagus. Hasrat tadi, hasrat itu yang tidak diperkenankan ketika kita sudah melampaui haknya orang lain. Gimana? Bisa diulang lain? Melampaui hak-hak orang lain. Melampaui haknya orang lain. Baik, iya. Merugikan orang lain. Baik. Ada orang pengen cepat sekali ngerokok, tidak peduli kanan kirinya, asapnya begitu tinggi, jadi sampai kanan kirinya kena asap, mereka harus nyedot asapnya, dan dia akan melanggar haknya orang lain. Nah, hasrat itu kapan bagus? Hasrat itu adalah sumber dari pencapaian. Kalau kita tidak punya hasrat, kita tidak ada kemajuan. Tetapi hasrat yang perlu diberi, yaitu ketika kita menginginkan sesuatu hal, sampai kita melakukan hal-hal yang negatif pun mau. Nah ini pertanyaannya Pak. Misalnya, kalau saya kepengen punya mobil mewah, tapi korupsi aja. Nah, seperti yang sketsa pagi hari ini begitu ya. Koruptor, kalau istilahnya orang-orang betul melakukan sesuatu hal yang dia inginkan hasrat sampai mau curang, nah itu sudah tua gitu. Ya, tidak diperkenankan gitu ya, karena melanggar hak-hak orang lain. Ya. Pencapaian yang kita dapatkan ini, hasrat ini tadi, kemudian kita lakukan stay di dalam satu hal-hal yang positif, dan tentu saja itu sangat dibutuhkan. Jadi patokannya itu, ketika kita dengan hasrat tadi sampai mau berbuat curang, merugikan orang lain, nah itu sudah negatif, kita harus stop, kita harus ingat bahwa hasrat betul, tetapi kita harus mencapainya dengan cara-cara yang positif dan bermanfaat untuk orang lain. Iya, nah seringkali kalau kita punya hasrat gitu ya, kita punya keinginan, kita jadi terlihat ambisi gitu Pak Tung gitu ya. Kita terlihat jadi orang yang ambisius. Nah kaitannya dengan hasrat yang baik, yang tidak melampaui hak orang lain dan juga tidak merugikan orang lain. Kalau dikaitkan dengan kita punya ambisi, bagus nggak sih Pak Tung? Seperti itu, menurut Pak Tung? Tolong bilang. Kalau misalnya hasrat itu menjadikan kita sebagai orang yang ambisius, kesannya ngoyo banget gitu Pak Tung. Itu tuh gimana menurut pendapat Pak Tung? Ya, boleh dikata pencapaian-pencapaian yang terjadi di dalam kehidupan ini begitu ya, prestasi-prestasi perempuan-perempuan. Ini kan ada orang yang ambisius. Lampu tidak akan ditemukan oleh Thomas Alva Edison kalau Thomas Alva Edison bukan orang yang ambisi untuk menerangi dunia gitu ya. Bahkan dia katanya gagal sampai sekian ribu kali dan masih terus, dan dia merasa itu bukan gagal. Nah orang-orang yang seperti inilah yang membuat ada pertumbuhan ataupun grup yang kebaikan di dalam dunia.
Iya. Lalu bicara soal ambisi yang diperkenankan itu ambisi yang seperti apa, Pak Tung, menurut Pak Tung? Ambisi yang diperbolehkan? Yang ambisi yang diwujudkan dengan tingkah laku yang baik, sikap yang baik, jadi tidak merugikan orang lain. Baik. Jadi kalau ternyata sikap kita, tingkah laku kita dalam mewujudkan ambisi tapi merugikan orang lain, nah tentu saja ya itu yang tidak diperkenankan, batasannya itu. Baik. Sedangkan kalau pandangan orang lain, ya terserah, orang mau memandang apapun silakan. Hak dia. Tapi dalam hal, kan gini loh, Anda hebat pun, ada orang yang negatif, ya tenang saja. Yang paling penting kita kan bawa manfaat. Iya. Atau orang bilang, wah kamu naik mobil mewah, berarti kamu sombong. Nah kalau bagi saya, sombong ada 3. Satu, sombong kosong, berarti dia tidak ada isinya, bohong. Yang kedua, sombong untuk merendahkan orang lain. Saya bisa mentah begini, kamu tak bakalan bisa. Nah itu adalah kosong. Ya. Yang ketiga adalah sebetulnya bukan sombong, tapi menginspirasikan orang lain. Ini, saya bisa dulu, Anda pasti bisa. Ketika Anda punya hasrat, Anda percaya diri dan mau belajar dari orang-orang yang sudah mencapai dan merasa layak. Merasa layak. Ini Anda bisa menginspirasi gitu ya. Oke. Berarti ada sombong yang kosong, sombong yang merendahkan orang lain, tapi ini juga perlu untuk menginspirasi orang lain, begitu Pak Tung? Sebenarnya positif, inspirasional, yes. Oke, baik. Nah, saya selama tahunan mengenal seorang Pak Tung gitu ya. Pak Tung ini adalah orang yang sangat percaya diri gitu ya. Confident banget deh pokoknya, pede abis gitu ya. Sebenarnya syarat untuk bisa percaya diri itu Pak Tung, apakah kita harus mencapai sesuatu dulu untuk kita menjadikan kita pede gitu ya, atau sejak awal bahkan sebelum kita memiliki apapun itu kita juga sudah harus pede? Tapi bagaimana mungkin Pak Tung, kalau belum punya apa-apa aja kita udah pede abis, ntar orang salah-salah lagi menilai kita Pak Tung. Nah menurut Pak Tung kaitannya dengan percaya diri ini apa rahasianya Pak Tung? Jadi gini, kalau Anda tidak pede, berarti Anda kan merasa tidak layak. Kalau tidak layak, Anda tidak usaha loh. Misalnya punya rumah besar, tidak punya rumah besar. Ya, tapi dia tidak bakalan punya rumah besar. Oke. Nah, dengan demikian, percaya diri dulu, baru terjadilah pencapaian tadi. Nah, kalau orang yang sudah mencapai itu, ya biasanya percaya diri. Tapi apakah selalu? Enggak. Tapi yang percaya diri apakah selalu juga mencapai? Juga belum tentu. Kalau caranya salah, mungkin dia tidak akan mencapai itu. Oke. Jadi, ketika saya percaya diri, itu adalah dari iman gitu ya. Bagian dari iman itu kan percaya dong. Kan hanya percaya sama diri kita juga. Dan percaya bahwa Tuhan mengendaki saya melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat, membawa manfaat untuk diri saya, untuk keluarga saya, dan orang baik untuk Tuhan. Berarti meskipun belum memiliki sesuatu, kita harus tetap sudah pede ya Pak Tung ya? Kuncinya itu ya Pak Tung ya? Sudah pede. Lalu apa yang mendasari kita bisa pede sementara kita belum mendapatkan sesuatu Pak Tung? Jadi kita ini bagian dari iman. Bahwa kita percaya bahwa Tuhan mengatakan kita ada lahir di dunia ini, pasti ada maksud baiknya. Baik. Dan saya tahu bahwa Tuhan mengendaki saya bertumbuh dan bermanfaat untuk orang lain. Baik. Dan demikian, walaupun hari ini misalnya belum apa, saya kok dikasihkan. Ada positive thinking di situ ya Pak Tung ya. Oke Pak Tung, ditahan dulu, kita akan menerima penelpon dari Pak Suwardi yang sudah bergabung bersama kita pagi ini. Halo, selamat pagi Pak Suwardi. Pagi. Iya, ini kita agak konsentrasi level tinggi ya Pak ya untuk mendengarkan suara dari sinyal telepon kita pagi ini. Halo Pak Suwardi, langsung saja dengan Pak Tung. Pak Tung mendengar suara Pak Suwardi, silakan. Ya, silakan. Iya. Selamat pagi Pak Tung, salam dahsyat. Iya, salam dahsyat Pak Suwardi. Salam dahsyat Pak Suwardi, yes. Ya, saya sudah lama membaca bukunya Pak Tung yang di Financial Revolution Pak Tung. Iya. Ya. Terima kasih Pak Suwardi. Saya orangnya sangat ambisius ya. Jujur aja saya pada saat ini di posisi saya itu sudah di supervisor. Iya. Cuman memang secara level saya itu secara pendidikan memang saya belum sampai ya di levelan di teman-teman saya itu dia secara pendidikan minimal S1, tapi saya levelnya sudah di salah di supervisor Pak Tung. Baik. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak Tung, mungkin bisa bantu saya karena pekerjaan saya ini adalah yang terus dimutasi dari ujung pulau ke ujung pulau. Mungkin di saat ini
di November ini saya akan ditempatkan di Makassar. Nah, cuman kan saya sebagai pekerja profesional di suatu perusahaan, seperti teorinya Patung, saya pengen punya keran yang lain lah. Saya pengen menjadi multiple income ya. Punya usaha sendiri. Nah, hal apa aja yang bisa saya lakukan? Karena pekerjaan saya di Makassar itu, supaya saya bisa punya bisnis sendiri gitu, Patung. Baik. Oke, itu saja Pak Suwardi. Kami sudah menangkap poin pertanyaan dari Bapak. Terima kasih untuk teleponnya ya Pak ya. Sukses selalu, salam dahsyat. Ya, selamat pagi Pak Suwardi. Terima kasih untuk teleponnya. Patung, komentar dan juga tanggapan untuk Pak Suwardinya ditahan dulu ya Patung ya. Kita akan jeda dulu untuk beberapa informasi komersial berikut. TDW Show akan segera kembali. TDW Show with Tung Desem Waddington. Saya harus memulai segmen ketiga ini dengan Alhamdulillah, Patung sudah ada di depan saya gitu yes, ya. salah Pim, langsung muncul. Abrakadabra gitu ya. Saya nggak perlu konsentrasi level dewa lagi untuk level dewa tadi gitu ya. Suaranya Patung gitu yes. ya. Ya biasalah, udara Jakarta kan paginya agak mendung gitu ya. Mungkin sinyalnya agak-agak nggak oke gitu ya. Jadi dengan adanya Patung di studio, suaranya jadi lebih jos ya. Oke, kita lanjutkan bahasan mengenai hasrat, percaya diri, kemudian merasa layak sebagai kunci pencapaian dalam hidup. Nah, tadi kita menerima penelpon dari Pak Suwardi gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah dia seperti ini Patung. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Dia adalah orang yang sangat ambisius katanya gitu kan. Very good, nah, pekerjaannya sekarang adalah sebagai supervisor di salah satu perusahaan swasta, yes. kan? Nah, sebagai seorang profesional, dia menerima pekerjaannya ketika dia harus dirotasi dari satu ujung pulau ke ujung pulau yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, dengan pekerjaannya saat ini, dengan keinginannya yang besar gitu ya, bagaimana caranya bisa mendapatkan multiple income atau tidak hanya dari pekerjaannya saja? Posisinya dirotasi terus nih Patung. Nanti mulai bisnis udah pindah lagi, bisnis udah pindah lagi. Nah, menurut Patung gimana yang harus dilakukan oleh Pak Suwardi? Zaman dulu saya di BCA kan juga dipindah-pindah. Jadi untuk itu dengan kesempatan pindah-pindah tadi Anda bisa anggap bahwa itu istilahnya tekanan atau hambatan atau malah kesempatan tantangan untuk membuat Anda jadi lebih baik. Peluang ya, yes, maksudnya. dengan saya keliling-keliling di cabang-cabang tadi, saya jadi menemukan istilahnya usaha-usaha yang sukses di sana. Contoh pada waktu saya di Kota Malang ada toko buku Togamas yang ramai sekali pada waktu itu. Karena saya sedang bertugas di sana, ya saya ketemu dengan orangnya, saya bergaul, kemudian saya tanya, saya punya hasrat atau punya sumber income lebih dari satu. Saya bilang, wah tokomu ramai sekali. Do you know Indonesia is 243 million people. Indonesia itu 243 juta orang. Kenapa cuma tokonya satu gitu ya? Ayo buka lagi. Iya bisa banyak. Kamu satu hari bisa gini. Kemudian wah toko banyak tapi kan butuh modal banyak. Saya bilang oh tenang itu bisa dicari. Untungnya enggak ditanya caranya gitu ya. Waktu itu belum terlejit idenya untuk bagaimana dapatkan modal, tapi sudah punya hasrat, ini penting kan gitu ya. Dan hasrat dan percaya diri, modal pasti akan terkumpul kok gitu ya. Tahan sampai situ Patung ya. Jadikan ini sebagai sebuah peluang untuk membangun bisnis gitu ya. Akibatnya Anda bisa menemukan teman-teman di kota-kota yang lain tadi. Ini bagus. Ini di Jakarta belum ada nih. Ini di Surabaya belum ada nih. Jogja belum ada nih. Banyak peluang terbuka. Nah, sebelum dilanjutkan kembali jawaban untuk Pak Suwardi, kita kembali menerima penelpon kali ini dari Ibu Nining. Halo, selamat pagi, salam dahsyat Ibu Nining. Ya, selamat pagi, selamat pagi. Langsung saja dengan Patung, silakan. Salam dahsyat Ibu. Iya, selamat pagi, salam dahsyat Pak. Silakan Ibu Nining. Saya lagi santai-santai dengar suara Patung, aduh langsung saja semangat banget. Oke. Begini Pak, saya mau tanya. Saya ini bekerja ya, tapi saya itu bekerja di apotik, owner lah begitu. Tapi hati saya kenapa ingin sekali menjadi seorang motivator itu sejak saya dulu sekali, 10 tahun, tapi sampai sekarang belum terwujud. Baik. Tapi sangat ingin sekali mengaktualisasikan diri saya. Saya merasa mampu itu bisa berkomunikasi dengan baik pada waktu pembeli, pada waktu bersama sosialisasi lah. Saya merasa mampu bisa mendengar, bisa menerima keadaan mereka. Apa yang sudah Ibu lakukan Bu Nining? Mohon maaf. Yang saya lakukan, saya merasa bisa bergaul dengan baik.
saya ingin mengaktualisasikan diri lah, gimana caranya Pak ya. Baik. Oke, terima kasih Ibu Nining, owner dari sebuah apotik di Jakarta ya Bu ya? Berarti sudah punya hasrat ini. Sudah punya hasrat. Nah, lalu kemudian, selanjutnya kita harus percaya diri. Bukan hanya hasrat, ya saya kepingin, tapi saya percaya diri saya bisa. Supaya percaya dirinya tadi bukan hanya percaya diri yang kosong juga, melainkan ada isinya sungguh yes saya bisa. Strategi yang terbaik adalah belajar dan kerjasama dengan orang-orang yang sudah berhasil di bidang tersebut. Contoh, dulu saya punya hasrat mendadak, enggak tahu kenapa gitu ya, ada satu panggilan tersendiri, wah mestinya saya juga harusnya jadi pembicara, bisa menginspirasikan orang banyak, strategi-strategi yang terbukti sungguh, street smart, bukan teori di langit gitu ya, bahasa dewa enggak, bahasa manusia aja gitu, terus bahasa di bumi itu bukan bahasa di mana antariksa sana enggak. Nah terus kemudian pada waktu itu saya putuskan, yes strategi yang terbaik adalah apa? Belajar dari yang terbaik di dunia ataupun di Indonesia. Untuk itu saya ikut seminar-seminar itu minimal sebulan sekali loh. Jadi setahun itu 12 kali minimal. Minimal ya. Minimal setahun lebih dari 12 kali. Bagus. Oh bisa satu bulan bisa 2 kali, bisa 3 kali. Sampai hari ini pun saya masih ikut seminar gitu ya. Masih terus belajar ya Pak Tung, saya belajar bukan hanya dari dalam negeri, melainkan yang terbaik di dunia juga. Ketika kita belajar dari yang terbaik, mendadak hasrat saya menjadi salah satu pembicara yang terbaik di Indonesia. Wow, terkabul begitu ya. Jadi saya belajar dari Anthony Robbins, istilahnya pelatih sukses nomor 1 di dunia. Saya belajar dari Robert Kiyosaki, urusan tentang financing dan istilahnya tadi multiple stream of income. Income banyak lebih dari hanya satu doang. Kemudian juga belajar dari Jay Abraham. Itu sekali seminar 25.000 US. Ada orang bilang, terang aja Pak Tung punya duit. Saya dulu katanya belum ada punya yang duit. Dikorbankan. Kalau misalnya duitnya datangnya dari mana gitu. Nah, ketika kita punya hasrat yang begitu besarnya, kita mau kok istilahnya membayar ongkosnya. Ya, lalu dari? Saya jual properti saya. Rumah belum punya, tanah saya jual. Terus punya apa? Nggak punya apa-apa, masih nggak cukup lagi. Nggak cukup. Karena hasratnya cukup besar, saya pinjam. Pada waktu itu Pak Leo Chandra yang punya Columbia Furniture and Electronic. Sampai hari ini sangat dekat seperti papa saya sendiri gitu ya. Kita sering BBM. Artinya berani gitu ya Pak Tung untuk mengambil langkah seperti itu ya. Karena itu tadi percaya diri tadi. Jadi sampai hari ini saya sudah ngasih seminar untuk Columbia berapa puluh kali gitu ya, and I just give free gitu. Dan hutang itu sudah terbayar lunas. Ya, selesai dengan damainya informan gitu ya dalam 4 bulan. Nah, ternyata hasrat ini dan kita percaya diri, strateginya adalah kalau misalnya hasratnya cukup kuat, mendadak caranya keluar kok. Gini, contohnya, Anda punya hasrat yang tampaknya tidak masuk akal. Loncat menyentuh atap yang tingginya 12 meter. Secara manusiawi, Anda bilang tidak masuk akal. Tapi kalau alasannya sangat kuat, alasan sangat kuat itu yang paling kuat adalah cari nikmat menghindari sengsara tuh. Misalnya, kalau Anda dapat bisa loncat menyentuh atap yang setinggi 12 meter lagi dengan tangan Anda mendapatkan 100 miliar rupiah cash keras. Mendadak, oke, tak pikirin deh caranya. Tadinya bilang tidak mungkin, sekarang mau usaha. Tapi kalau ditambah lagi, kalau tidak bisa, Anda dihukum mati. Dihukum matinya disilet-silet, kemudian ditembak, bukan ditembak, disilet-silet kecerin jeruk nipis, kemudian dijemur begitu ya, sampai mati. Kalau tidak mati digoreng gitu ya, kan celaka. Kalau dengan model seperti ini, mendadak Anda alasannya sangat kuat. Anda bisa merasakan painfulnya yang luar biasa kalau tidak bisa mendapatkan. Kalau di dalam seminar saya tanya, oke, siapa yang yakin caranya bagaimana Anda akan pasti bisa? Saya, caranya, mulai pakai tangga loh, tidak boleh tangga, harus loncat loh. Pakai trampolin, tidak boleh pakai trampolin, pakai per, pakai tali. Ada yang sampai ngomong gini, rumahnya dirubuhin. Loh, nanti kan jadi 2 meter kan turun. Loh, lihat usahanya kan macam-macam tuh. Ada yang lebih sangar lagi. Tangannya saya potong Pak, saya lempar ke atas. Keren juga. Nah, daripada dihukum mati. Artinya berpikirnya tuh mulai ide-ide yang nggak biasa keluar ya Pak. Bahkan berani membayar ongkosnya. Daripada risiko yang paling berat tadi, Anda dihukum mati tadi, potong tangan aja. Saya bilang jangan potong tangan dong. Potong jari aja, kecil aja. Gitu kan. Tetap Anda sambil loncat, lemparin ke atas, tetap menyentuh toh. Oh iya ya. Dalam waktu 5 menit mendadak dari something yang tidak mungkin, banyak alasan, mendadak alasannya hilang karena hasratnya cukup kuat. Hasratnya cukup kuat. Karena merasakan menghindari painful tadi itu ya, Pak Tung ya. Jadi di dalam 1 Minute Millionaire, jadi bagaimana kita kaya dengan sangat cepat. Nomor 1, hasratnya dulu. Hasrat. Dan setelah hasrat, Anda kan percaya diri. Setelah percaya diri, Anda cari strategi toh. Nah, untuk cari strategi yang terbaik bukan how, caranya bagaimana. Anda cari who, itu lebih gampang. Who-nya ini dalam hal cari partner. Siapa yang sudah sukses? Kalau Anda cari partner, wah itu persis pakai seperti roket gitu ya, atau seperti pesawat terbang. Anda kemana jauh lebih cepat, seperti helikopter, seperti lift gitu ya. Daripada naik tangga, ya naik lift lebih cepat itu. Nah, inilah yang namanya
Jadi ketika Anda punya hasrat, kemudian Anda percaya diri. Ketika Anda percaya diri, bagaimana strategi yang terbaik adalah bukan how-nya dulu, tapi who-nya dulu. Ketika who kita belajar dan kerjasama dengan orang-orang yang sudah mencapai di sana, hasilnya so amazing. Truly amazing begitu ya. Lebih cepat ya. Jauh lebih cepat. Dan kemudian setelah itu Anda merasa layak. Kalau Anda tidak merasa layak, tidak dapat kok. Nah, merasa layaknya itu sebelum atau sesudah mencapai keinginan itu, Pak? Dari awal sudah layak. Dari awal sudah merasa layak? Jadi kalau Anda tidak merasa layak, Anda tidak percaya diri. Contoh, zaman dulu ada teman saya pergi ke showroom gitu ya. Ke showroom teman baru mau cari mobil Alphard. Saya merasa layak sih Alphard. Terus kemudian ada Mercy Sport kejepit. Maksudnya kejepit itu di mana? Di showroom tadi dia di depan kaca, belakangnya ada Alphard, ada Lexus, ada macam-macam. Saya bilang, wah ini mobilnya gini. Wah ini kapnya bisa dibuka. Bisa nih. Kapnya dibuka. Coba di kapnya. Pak Tong mau tes drive? Saya bilang boleh, tapi ini kan ketutup yang lain. Berarti tidak apa-apa, mobilnya tak keluarin. Mobilnya dikeluarin dengan susah. Alphardnya dimundurin dulu, Lexusnya dimundurin, mobil yang lain-lain dimundurin. Baru mobil Mercy Sportnya ini bisa dikeluarkan. Kalau saya tidak percaya diri, saya tidak merasa layak untuk test drive. Mungkin tidak usah repot. Tapi karena saya merasa layak gitu ya. Walaupun, oke deh, test drive ya, ajar aja. Bisa ajar. Saya buatkan jadi dream list. Saya tulis, yes, nanti punya mobil Mercy Sport sendiri gitu ya. Test drive, nyetir mobil Mercy Sportnya dengan kap dibuka, di tol dengan istri saya. Karena sudah tes, sudah merasakan, sudah menjilat ice creamnya. Masa tidak dikasih sih sama Tuhan. Dan mission accomplished ya? Accomplished, tahun 2007 yang lalu sudah accomplished. Naik tol ngebut dengan istri saya, itu cuma sekali doang gitu ya. Kapnya dibuka, kenapa? Karena wajahnya hitam-hitam, kena asap knalpot, kena asap truk gitu. Cemong mukanya ya. Tapi oke gitu ya. Oke, kita terima dengan damai. Oke, tapi kan banyak di antara kita ini yang seringkali kurang atau belum merasa layak untuk sesuatu yang tinggi gitu ya Pak. Akibatnya suruh ngetes drive aja enggak berani. Betul, ada perasaan minder gitu Pak Tung, merasa tidak layak. Itu lebih karena penyebabnya apa sih menurut Pak Tung? Jadi gimana cara menghilangkannya ini, deh? Dengarkan Smart FM gitu ya. Atau ikut seminar saya juga boleh, ikut Smart FM silahkan. Jadi ternyata kalau Anda enggak merasa layak, yang seperti tadi, saya mau kok, saya dan dengan senang hati. Disuruh tes drive saya enggak minder, disuruh apa, oke. Lihat rumah mewah, mantap. Kadang istri saya gini, apa ya mampu toh kita. Dia kan merasa menyaksikan diri sendiri. Loh, mampu enggak mampu, wong tes drive gratis kok. Kata-kata ini sebetulnya membangkitkan Mbak Riri Mbak Riri Artakusuma pada waktu salah satu hostnya Smart FM dia mendengarkan, oh kalau gitu tes drive aja. Ya sudah tes drive, punya mobil, akhirnya punya juga, kan seru gitu ya. Loh, berarti saya layak nih pergi ke beasiswa untuk ke Amerika apa, dapat juga gitu ya. Dianggap layak dulu diimani, itu bagian dari iman gitu ya. Dan tentu saja bukan hanya dalam sudut materi, sudut misalnya sosial, saya bisa nggak saya nyumbang, bisa nggak saya melakukan hal ini, bisa nggak saya operasi katarak keliling Indonesia misalnya begitu ya, saya imani dulu gitu ya, oh yes gitu ya, terus rasakan satu dulu, bantu satu orang, bantu 2 orang, terus wow, luar biasa perasaannya, kenapa nggak bantu langsung 50 orang gitu ya. Nah dengan demikian ketika kita punya hasrat, sungguh menarik, bukan hanya dari kekuatan kita, alam semesta mendukung. Mendadak teman-teman kita, oh ya Pak Tong, saya tak dukung, ayo aku mau bantu sukarelawan. Kalau aku belum bisa bantu dana, aku bantu orang, aku mau bantu begini, aku bantu gini. Waduh, Pak Tong, aku tak bantu dana aja ya, aku bantu aja. Loh, saya bilang, wow, mendadak mestagung tadi. Iya, semesta mendukung ya Pak Tung ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi ya Pak Tung ya. Ini ada banyak sekali komentar dan juga pertanyaan yang sudah masuk lewat SMS di 0812 11 12 959. Nanti kita akan bahas ya Pak Tung ya, kaitannya dengan hasrat, percaya diri dan juga merasa layak sebagai kunci dari pencapaian hidup. TDW Show akan segera kembali. TDW Show with Tung Desem Waddingin. Masih belum ketinggalan untuk menyimak TDW Show di Radio Smart FM. Untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami pagi ini, terima kasih yang sudah mention lewat Twitter, sudah SMS di SMS-nya Smart FM, dan juga sudah telepon. Pagi ini kita membahas mengenai hasrat, kemudian percaya diri dan juga merasa layak sebagai kunci dalam pencapaian hidup. Saya masih bersama dengan Pak Tung Desem Waddingin. Dewanya ngomel kalau kata Smart Listener nih ya. Ngomel mulu kerjaan. Ngomel yang positif, ngomel yang positif. Oke.
daripada membawa ngomel, manfaat. Ini kan ngomelnya membuat kita langsung terlecut gitu ya, tersemangati gitu ya Pak Tung ya. Nah, banyak cara yang bisa dilakukan untuk bisa belajar, termasuk dari seminar-seminarnya Pak Tung gitu kan. Selama ini Pak Tung banyak memberikan seminar dan juga workshop pelatihan langsung untuk masyarakat di seluruh jagat raya, barangkali tidak hanya di Indonesia. Nah, kesempatan yang paling dekat ini untuk bisa mengikuti seminarnya Pak Tung di acara apa Pak Tung? Jadi tanggal 30 November ini ada satu event organizer saya gitu ya, Pak Simon dan Ibu Dian yang 7 tahun yang lalu jadi event organizer saya. Dia dengar bahwa Pak Tung, katanya Pak Tung di tahun 2014-15 mengurangi seminarnya. Saya bilang, iya. Kenapa? Karena anak saya sudah kelas 2 SMA. Saya mau meluangkan waktu lebih banyak untuk anak saya, untuk membekali anak saya nilai-nilai. Sedemikian sehingga kalau dia nanti di luar negeri, sekolah lagi, and so on, mungkin kembali sudah bisnis, sudah akhirnya menikah, tentu saja akan waktu-waktu untuk berduaan ini lebih terbatas dibanding tahun 2014 dan 2015. Jadi saya biasanya setahun itu mengadakan 2 seminar yang namanya Master Breakthrough. Terdiri dari Marketing Revolution 5 hari, terus kemudian juga Property Revolution 5 hari, Business Revolution 5 hari, Life Revolution 5 hari, terus kemudian juga Financial Revolution 2 hari, begitu. Nah, kali ini kita rangkum menjadi 1 hari. Jadi 1 hari saja, gitu ya. Jadi namanya 1 Minute Millionaire. Kita belajar rangkuman dari semua yang saya seminarkan tadi dengan cara jauh lebih cepat, yang mana saya anggap poin-poin yang the best of the best. Jadi saya sampaikan di dalam satu yang namanya 1 Minute Millionaire tanggal 30 November ini. Ini gara-gara Pak Simon, Pak Tung dirangkumin dulu deh. Jadi sebelum mengurangi seminarnya genjot aja gitu ya. Dan ini seminar 1 Minute Millionaire akan diadakan di gedung BPPT. Itu ya setahun ya cuman sekali ini, enggak tahu tahun depan ada lagi atau enggak, karena yang jelas saya mengurangi seminar saya gitu. Fokus kepada panggilan saya yang lebih, yaitu untuk keluarga saya. Jadi caranya bagaimana? Anda ikut di seminar jam 9 sampai jam 4 sore ini di BPPT di Jakarta. Anda duduk di depan, Anda dapat makan siang, dan Anda cukup bayar. Biasanya kalau total seminar saya itu nilainya ada 56 juta rupiah gitu ya. Kali ini Anda cukup bayar 795 ribu rupiah. Dari 56 juta ke 795 ribu. Yes, ini dirangkum dalam 1 hari gitu ya. ya. Kasih poin-poin yang the best of the best supaya banyak orang bisa ikut. Iya. Dan 100% money back garansi. Jadi kalau nggak berhasil bisa dibalikin tuh duitnya. Anda tidak puas terhadap seminarnya, tidak merasa tidak dapatkan manfaat, selesai seminar Anda dikembalikan, dan hadiah CD-nya boleh Anda simpan. Anda akan mendapatkan hadiah CD. CD-nya apa? Yaitu 2 CD Be Great and Be Millionaire, 24 prinsip miliarder yang mencerahkan seperti apa, 7 prinsip perusahaan yang tumbuh 3 kali lipat lebih besar dibanding saingan sejenis selama 15 tahun berturut-turut, itu seperti apa, itu hadiahnya. Dan caranya bagaimana? Anda ketik OMM, nama, OMM singkatan dari 1 Minute Millionaire, nama, kemudian email Anda, kirim ke 08111 081-nya 3 kali 63873. Ya. Saya ulangi, 08111 081-nya 3 kali 63873. Ya. Dan bagi Anda yang punya anak-anak, ini seminar yang terbaik yang saya punya begitu ya. Karena perubahan itu tidak harus menunggu pada waktu kita dewasa, umur 35, umur 40. Boleh juga. Tapi kalau kita mulai dari remaja, kenapa harus seperti itu gitu ya. Ada 6 hari 5 malam Super Teen program. Ya setahun cuma 2 kali 3 kali only gitu. Masa liburan di bulan Desember. Tapi sekarang itu seminar yang menyentuh hati dan merubah anak-anak serta orang tua hubungannya. Diajarin cara belajar, cara berbakti, mengelola keuangan, and so on gitu ya, kepemimpinan. Jadi seminarnya ada yang 3 jam versi gratisnya. 3 jam pun ini sangat bermanfaat ketika Anda bawa anak Anda gitu ya, umur 9 sampai umur 21 tahun. Menyentuh hati, ada filmnya, ada teknik mengingatnya. 3 jam aja sangat bermanfaat dan gratis. Tapi karena gratis, pasti banyak orang yang daftar, padahal tempatnya terbatas. Jadi buruan ya? Buruan, ya? Tanggal 10 November ini, 10 November, jadi sesi 1 adalah jam 10, sesi 2 jam 2 siang, isinya sama. Caranya ketik bagaimana di Hotel Ciputra gitu ya, di Jakarta, ketik ST singkatan dari Super Teen, nama dan email, sesi 1 atau sesi 2, karena sesi 1 jam 10, sesi 2 jam 2, tanggal 10 November gitu ya. Kirim ke 08111 081-nya 3 kali, seperti yang tadi, 63873. Jadi seminar 1 Minute Millionaire ataupun Super Teen ini, Anda bisa daftar di 08111 081-nya 3 kali 63873.
Ya, langsung mendaftar ya. Mana yang sesuai untuk Anda yang 1 Minute Millionaire atau untuk anak-anak yang Super Teen. Gitu ya Pak Tung ya. Oke, kita kembali ke topik dan langsung menjawab langsung pada kesimpulan nih ya Pak Tung ya. Karena waktu kita terbatas di TDW Show pagi ini. Ada yang bertanya, Pak Tung, gimana caranya saya bisa sukses di satu bidang peternakan tanpa harus menyingkirkan peternak yang lain? Very dari Harry di Balikpapan. Kemudian bagaimana kita bisa yakin mewujudkan keinginan kita sementara kita mungkin dari level pendidikan hanya tamatan tertentu gitu Pak Tung. Lalu bagaimana caranya menerima kenyataan hidup dengan hasrat percaya diri dan merasa layak apabila kenyataan tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, saya punya kekurangan fisik Pak Tung dari Pak Amrullah di Banjarmasin. Tapi saya tekankan pikiran saya berani tampil, maju ke depan, berani berbicara walaupun seadanya. Nah, bagaimana menurut Pak Tung kaitannya dengan hasrat, percaya diri dan juga merasa layak? Silakan kesimpulannya. Satu, yang namanya penerimaan itu bukan berarti kita menerima terus tidak mau maju. Yes, kita syukurin apa yang sudah. Caranya bagaimana supaya Anda bisa bersyukur? Bandingkan yang di bawah Anda. Kalau tidak mau tukar nasib, Anda akan bersyukur. Tapi berikutnya, bersyukur tidak enough. Anda harus mau maju, harus positif. Bersyukur, jadi penerimaan, harus mau maju. Penerimaan bukan berarti terus saya terima dan tidak mau maju. Itu naif sekali. Bersyukur bukan berarti terus kemudian kita bahagia dan tidak mau maju. Kita bersyukur, kita bahagia, tapi bahagia yang positif. Yaitu apa? Yang mau maju. Jadi kita terima kondisi hari ini karena memang sudah terjadi, tetapi kita punya goal untuk mencapai yang lebih baik dan belajar dari orang-orang yang terbaik. Kita lakukan istilahnya yang harus dilakukan, kita bayar yang harus dibayar ongkosnya, kita tempuh dengan bahagia, tapi tetap kejar impian kita. Saya doakan Anda ketemu saya, see you at the top gitu ya. Asik. Berarti bersyukur tuh menerima dan terus maju ya. Iya, jangan bersyukur naif doang. Belajar dari yang terbaik. Oke. Kesimpulannya Pak Tung, mengenai hasrat, percaya diri dan juga merasa layak. Apa yang ingin Pak Tung sampaikan untuk smart listener? Tidak ada pencapaian yang besar di dunia ini tanpa adanya hasrat. Hasrat yang mengebu baik, tapi gunakan yang positif, yaitu tidak melukai ataupun mengurangi haknya orang lain dengan sengaja gitu ya. Karena sometimes kita tidak sengaja, kalau tidak sengaja ya secepat mungkin dipulihkan gitu ya. Jadi punya hasrat untuk supaya pencapaian, percaya diri, belajar dari yang terbaik, kerjasama dengan yang terbaik, makanya Anda akan lebih percaya diri dan Anda merasa layak. Ketika Anda merasa layak, yes this is for me, Anda lebih cepat untuk mencapai yang Anda inginkan. Yes, this is for me, gitu ya Pak Tung ya. Merasa dan tentu saja Anda butuh doa dan usaha untuk mencapai semua tadi, gitu ya. Iya, berdoa, berusaha itu nggak boleh ketinggalan, gitu ya. Iya, usaha doang tanpa doa ya kurang nyaman, doa doang nggak usaha ya nggak jadi apa-apa gitu ya. Jos ya Pak Tung ya. Iya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik lewat telepon, Twitter maupun lewat SMS. Kami akhiri TDW Show untuk pagi ini, semoga bermanfaat untuk Anda dan menambah kedahsyatan dalam hidup Anda. Akhirnya bersama produser acara yang bertugas ada Hercia Aldianti, saya Alina Mahamel dan Tung Desem Waringin. Kami mengucapkan salam dahsyat. That was TDW Show with Tung Desem Waringin. Brought to you by Smart FM Network. Smart FM. Terima kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.